masih lama itu. Ya. Pelan nanti belok lagi baru gaspol. Zen. Oke, kita juga berterima kasih dengan kunjungan Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yang sudah berkunjung ke Indonesia sejak tanggal 3 sampai 6 September. Tidak hanya berkunjung tapi juga memberikan banyak pesan dan juga misi pelajaran bagi seluruh umat Katolik dan juga warga Indonesia, saudara. Dan saudara, kita tahu ada beragam agenda yang dihadiri oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia. Di antaranya adalah kita tahu Paus Fransiskus juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana, disambut hangat tanpa jarak sama sekali. Kemudian juga Paus Fransiskus menemui tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dan kalau kita mengingat kembali pada saat itu ada momen yang menarik pada saat Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus tanpa ada jarak. Seorang tokoh agama dari umat Islam dan juga Katolik begitu, kemudian dibalas dengan cium tangan begitu dari Paus Fransiskus ke Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar. Paus Fransiskus juga menjadi pemimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh 86.000 lebih umat Katolik, saudara. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh seorang pemimpin umat Katolik tertinggi sedunia, saudara, Paus Fransiskus, kepada umat Katolik yang pada saat itu menghadiri Misa Kudus di Gelora Bung Karno. Ada banyak pelajaran yang kami petik dan juga warga Indonesia khususnya petik adalah kesederhanaan dan juga kesahajaan selama Paus Fransiskus berada di Indonesia. Ia tak henti-hentinya untuk menyapa warga selama melihat warga yang menunggu sedari pagi untuk melihat secara langsung sosok Paus Fransiskus, saudara. Dan nantinya saudara, Paus Fransiskus ini akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini setelah berkunjung ke Indonesia, saudara. Kita sudah melihat bagaimana cukup mengharukan ya, Mas Budiman, selama mengharukan berhari sekali ini. Ya. Dan saya juga ketika berada di lapangan, saya juga bertemu dengan teman-teman di kepolisian, ya, teman-teman di TNI, teman-teman di Detasemen Khusus, ya, yang betul-betul bagaimana mengelola itu dengan, pada satu sisi memang ada kedekatan Paus dengan masyarakat, tetapi juga harus ada aspek security yang dipertimbangkan. Itu tentunya apresiasi harus diberikan kepada teman-teman aparat keamanan selain pemerintah secara keseluruhan, yang bisa menjaga agar kedekatannya tetap bisa dilakukan, kehangatannya bisa bisa dirasakan, tetapi aspek security yang betul-betul saya berkomunikasi dengan teman-teman yang betul-betul tidak tidur dia menyiapkan bagaimana terutama di tempat, karena memang ya dari sisi pemilihan mobil, ya itu pun sudah rumit, ya, tidak mau dengan mobil anti peluru dan lain sebagainya. Ya, hingga memilih yang dipakai oleh rakyat Indonesia. Ketika kemudian pakai mobil maung gitu kan, tidak juga kemudian menggunakan hal-hal yang sangat berisiko tinggi. Ini kerumitan-kerumitan tersendiri, dan justru itulah kita harus bisa belajar betul dengan genuinitas itu sendiri gitu ya. Ini yang menjadi sangat-sangat penting, dan saya pribadi sih menjadi penting karena apa yang disampaikan oleh Paus itu semacam devil advocate ya bagi saya dan atau bagi siapapun untuk melihat kembali apakah yang jalan-jalan yang kita sudah tempuh itu adalah jalan-jalan yang benar,
ya, apakah jalan-jalan yang kita perlu berhenti sejenak melakukan retret gitu, melakukan tadi Romo Sulis mengatakan eksamen politik untuk memeriksa lagi apa yang sudah kita kerjakan, baik itu masyarakat, baik itu gereja, baik itu pemerintah, baik itu polisi, apapun, untuk melihat, duduk sejenak melihat apa, sampai di mana kemudian perjalanan bangsa ini menuju tujuan bernegara seperti yang ada di konstitusi. Nah, itu yang menjadi momen penting. Saya selalu merefleksikan apapun peristiwa itu kepada di mana kita berada ini sebetulnya. Apakah keteladanan sudah menjadi satu hal yang penting? Apakah kesederhanaan itu sudah diterapkan? Apakah berbela rasa itu sudah betul-betul dijalankan? Ketika kita melihat kiri kanan seperti ini, apakah kita tega untuk melakukan flexing yang seperti itu? Apakah kita sudah satunya kata dan perbuatan? Kata, jangan-jangan kata dan perbuatan, kata dan kata. Hari ini A, besok sudah B, besok sudah C lagi. Tergantung pada situasi. Ini adalah moment of truth, ya, sebuah momen untuk merefleksikan bagaimana apa yang harusnya bisa dikerjakan dan ditarik pesan benang merah dari kunjungan dari Paus. Itu yang bagi saya sangat penting sekarang. Ada banyak pesan yang begitu mengena sekali, dekat sekali yang disampaikan oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia. Jangan sampai kunjungan ini hanya diibaratkan seperti kembang api. Pada saat bagus, indah dilihat, tapi setelah itu kita tidak bisa mengimplementasikannya. Itulah yang kita harapkan terus berjalan, pesan dari Paus Fransiskus. Kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, saudara. Buka beternya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita baru saja menyaksikan bagaimana Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda. Indonesia menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya atau perjalanan apostoliknya. Seperti yang kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus ini sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024. Masih membahasnya terakhir, Mas Budiman. Iya, kalau saya melihat sosok Paus Fransiskus sebagai sosok yang genuine, ya, sosok yang satunya kata dan perbuatan, yang tidak ada topeng-topeng apapun juga, justru itulah yang kemudian kita butuhkan saat ini, ya. Jadi butuh sosok-sosok guru-guru bangsa, ya, guru-guru bangsa. Kita pernah belajar dari Paus Fransiskus, karena dulu kita pernah punya Muhammad Hatta, ya, kita pernah punya Agus Salim. Ya, kita punya I.J. Kasimo sebagai yang mengembangkan politik bermartabat. Ya, di era-era yang agak kontemporer kita punya Nurkolis Majid. Ya, kita punya Azumadi Asra. Ya, nah sosok-sosok inilah yang kemudian dibutuhkan, yang menjadi dalam terminologi Paus ketika meresmikan terowongan itu menjadi jembatan. Ya, menjadi jembatan yang bisa mengkomunikasikan antar elemen-elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Yang kita bangun adalah jembatan-jembatan, bukan wall, bukan dinding-dinding, sehingga antara kamu dan saya, kita dan mereka, bukan yang gitu. Ini menjadi satu hal yang memang harus menjadi orang yang mau mendengar. Kelebihan dari Paus adalah seorang pendengar yang baik. Dengan pendengar yang baik, kemudian dia bisa mendialogkan itu dengan itu untuk mencapai bonum comune, kemaslahatan bersama. Nah, apakah itu bisa segera muncul? Muazin saya sering kutip, orang yang selalu berteriak-teriak soal kondisi kebangsaan, dan mudah-mudahan semua orang akan muncul, ya, muazin-muazin baru setelah kita kehilangan muazin-muazin bangsa ini dan belum lahir muazin. Mudah-mudahan dengan Paus datang kita bisa tergerak dan kemudian menyuarakan lagi dan keberpihakannya kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Terakhir, Romo. Ya, bonum comune melanjutkan. Itu tujuan besar dan kita membutuhkan orang-orang yang dipersiapkan. Dan untuk mencapai bonum comune itu mau tidak mau adalah aktor-aktor politik. Di legislatif,
di eksekutif, di yudikatif, tapi juga politik masyarakat luas seperti para wartawan sebagainya ini juga dalam arti tertentu berpolitik untuk mengatur bangsa dan negara. Dan tentu saja itu membutuhkan no pain no gain. Tidak ada sesuatu yang diraih itu dengan gampang. Terus dalam ekonomi juga ada high risk high return gitu ya. Kalau kita nggak berani, bertekad dan sebagainya, saya tetap punya harapan bahwa Indonesia akan luar biasa nantinya. Nah, tapi ya itu perlu adanya kaderisasi, perlu adanya karakter building, nation building, dan itu jangka menengah dan jangka panjang. Itu, dan terima kasih kepada Paus yang telah menginspirasi bukan hanya untuk orang Katolik, mudah-mudahan tetap sehat berjalan ke sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang dengan segala upaya membuat aman, nyaman, dan itu terbukti sampai lepas landasnya kita dalam keadaan aman. Itu yang saya sungguh berterima kasih kepada pihak keamanan, pihak pemerintah dan lain-lainnya ya, bahwa Paus ini bisa dengan tenang, kita juga bisa beribadah dengan tenang di Istiqlal juga, semuanya karena kita bekerja keras untuk kehadiran berapa hari ini, tanggal 3 sampai tanggal 6. Saya rasa itu saja. Oke, kita doakan semoga Paus Fransiskus juga dalam keadaan sehat sampai akhir kunjungannya di Papua Nugini, kemudian ada juga di Timor Leste dan juga Singapura. Terima kasih untuk Mas Budiman dan juga Romo Sulis telah bergabung bersama kami. Kita banyak pelajaran yang kita petik dan juga pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus begitu menginspirasi. Tentu saja kita berharap ini bisa diimplementasikan ke depannya, tidak hanya untuk umat Katolik tapi juga seluruh warga Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Asdidi Stilarasati. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.